Dimana ketika sebuah prasangka itu sudah jelas kesalahannya, sudah pasti kesalahannya, maka itu tidak bisa dianggap sama sekali. Begitu loh. Jadi apa gunanya husnudzon di hadapan dengan bukti-bukti yang nyata? Sebuah nasab yang tidak terkonfirmasi melalui ilmu nasab, tidak terkonfirmasi melalui ilmu sejarah, tidak terkonfirmasi melalui ilmu DNA, tidak terkonfirmasi melalui filologi, tidak terkonfirmasi melalui ilmu riwayat. Nah, itu Kiai siapa? Kiai Alwi itu, Nurul Alam. Ya maka husnudzon itu ya nggak ada fungsinya, Beb. Justru bertentangan dengan data-data yang tadi saya sampaikan, Beb. Ya memang betul. Ketika bukti yang hakiki itu tidak bisa pastikan 100%. Nah, tetapi ilmu sejarah kan tidak berdiri sendiri, Beb. Ilmu sejarah didukung dengan ilmu genetik, didukung dengan ilmu nasab, didukung dengan ilmu filologi, belum lagi dengan ilmu antropologi, belum lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu akan menjadi gugur itu nasabnya. Sehingga inilah kenapa ketersambungan nasab Alawi itu tidak dipastikan, atau keterputusannya itu bisa dipastikan. Ya meskipun nggak 100% amat lah, 99%, Beb. Jadi antum jangan marah, Beb. Ya karena dari beberapa sisi ini. Waalaikumsalam untuk semuanya ya. Dari sisi ini. Sehingga berhusnudzon itu tidak akan ngefek. Begitu, Beb. Ya, subhanallah. Ngopi dulu, Beb. Antum sepertinya panas ya. Gitu, Beb. Antum sepertinya panas, Beb ya. Makanya ngopi dulu, Beb, biar anget, biar nggak terlalu panas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Dan tentu dengan melihat bagaimana yang disampaikan oleh Gus Ikdam, nanti akan muncul beberapa, atau bisa kita simpulkan ada beberapa kesalahan di sana. Mulai dari mengatasnamakan Rasulullah, satu. Kemudian yang kedua itu adalah dengan melalui penyisipan pemahaman. Kemudian yang ketiga itu adalah apa istilahnya ya? Ada udang di balik batu lah kalau bahasa saya begitu. Kalau bahasanya bahasanya Kiai Suparman itu, pakai bahasa Inggris, deep apa begitu. Ada pesan yang tersembunyi di sana. Nah, makanya mari kita simak bersama-sama bagaimana yang diungkapkan oleh Gus Ikdam ketika beliau ini ya menyampaikan atau menyitir sebuah hadis yang menjelaskan tentang di mana di akhir zaman ini para manusia atau umat Islam itu mulai menjauhi para ulama. Deep message. Subhanallah, Kang Zero tuh ngerti ya. Pintar Kang Zero mah, Kang Deep Zero ya. Masyaallah. Sebentar, saudara. Karena yang oke, sudah aman. Sebentar, saya nyalakan dulu dong. Nah, biar mantep gitu, saudara. Nah, jadi jangan kepanasan, Beb ya. Jangan panas. Mohon maaf ini, Beb. Ya. Ya, Habib Muhammad Syihab. Cukup populer. Dan salah satu lagi yang sangat penting apa? Sebentar. Saya ulangi lagi, saudara. Yang cocok dengan baik populer. Dan salah satu daunnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan baik semua. Saya izamanun ala ummati yafiruna min. Oke, terlalu cepat ya, terlalu cepat. Sebentar. Sabar, saudara. Minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang kataan Gus Ikdam yang cukup populer. Dan salah satu daunnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan baik semua. Saya izamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana
Jadi satu ya, saya tidak menemukan redaksi ada tambahan wal fuqaha. Tetapi yang saya temukan, yang saya dapatkan itu adalah sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama, tanpa ada tambahan wal fuqaha. Ya, tanpa ada tambahan wal fuqaha. Kita lanjut. Zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari, firuna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh. Ada tiga ya, menjauh dari ulama, menjauh dari kiai, kemudian menjauh dari habaib. Oke, terus. Dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja. Redaksi hadisnya nggak seperti itu. Yarfa'ul barakata min kasbihim. Begitu. Ya, yang saya temukan ya. Yarfa'u al barakata min kasbihim. Itu pun tidak lengkap yang dibacakan itu. Makanya nanti kita akan kritisi hal ini ya ketika videonya selesai. Kayak apa akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi begini ya teman-teman. Kalau redaksi hadisnya yang saya temukan di dalam kitab Mausu'ah Ma'arifil Kitab Sunnah jilid yang keempat halaman 435, Masyaallah, subhanallah, syukran katsiron Kang Teguh Charles. Jazakumullahu khairan katsiron. Barakallahu fiikum wa fi ahlikum wa fina ajma'in. Anhu sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun. Ya, sayati ala mana tadi? Oh, hilang kan? Sayati 'alan nasi zamanun. Kok berubah ini? Bentar. Nah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbunyi, nanti akan datang pada suatu masa kepada umatku, yafirruna minal ulama, di mana mereka itu akan lari dari ulama, kama yafirrul ghanamu anidzi'bi. Sebagaimana kambing itu akan lari dari serigala. Bisa kita bayangkan bagaimana kambing itu akan lari dari serigala. Artinya mereka itu antipati dengan para ulama. Boro-boro mau mendengarkan ucapannya, jangankan mendengarkan ucapannya, mengikuti nasihatnya, mengaplikasikan apa yang mereka sampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Mereka ketemu sama ulama aja nggak mau. Ya. Mereka ketemu sama ulama saja tidak mau. Karena apa? Karena gambaran, ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti seekor kambing yang menjauhi serigala. Artinya ketika ada ulama datang, dia akan lari jauh-jauh. Nggak akan mau menemui ulama, nggak akan mau untuk mengaji, nggak akan mau untuk menyimak bagaimana isi dari sebuah kitab. Bertemu saja tidak mau, apalagi mendengarkan. Begitu. Nah, sehingga di sini ketika kemudian diberikan sebuah pandangan bahwasannya tadi ada 3 kriteria berarti al-fuqaha wal ulama itu mengarah pada 3 kriteria atau 3 golongan. Yang pertama adalah ulama, jelas karena itu redaksi hadis. Kemudian yang kedua itu adalah kiai, dan tentu kiai itu adalah bahasa lain atau bahasa kita dalam memanggil para ulama-ulama kita.
Artinya al-alim, begitu kan? Orang yang berilmu, gimana kalau di Indonesia itu biasa disebut dengan sebutan, ya ada kiai, ada ajengan, ada apa namanya, buya, kemudian ada tuan guru, ada ustadz, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah apa namanya, penggunaan istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Nusantara untuk memanggil para ulama-ulamanya. Begitu. Satu. Kemudian yang kedua, ketika ada penyisipan kata Habib, kemudian hal ini untuk sebagai sebuah pemahaman bahwa ulama itu adalah Habib. Nah, tentu ini salah. Artinya, habaib yang semenjak puluhan tahun yang lalu, mereka itu dikenal oleh masyarakat sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, apakah dari semua mereka itu termasuk dari kalangan ulama? Seperti Habib Muhammad Syihab di sini misalkan, ya Beb, mohon didengarkan ini Beb. Antum ini Beb, Muhammad Syihab, apakah termasuk dari golongan ulama? Sehingga ketika Habib itu menjadi sebuah penafsiran dari teks hadis tadi, al-ulama, itu sinkron atau tidak? Ya, itu sinkron atau tidak? Kalau memang tidak sinkron, berarti itu adalah penyelewengan makna hadis. Saudara. Artinya, kita tidak menafikan bahwa di kalangan para habaib itu ada yang ulama, ada yang hafal Quran, gitu kan, ada yang hafal hadis, bahkan hafalan hadisnya sampai 7 juta hadis. Bahkan kemarin juga yang hafal Quran ya, ketika di dalam mimpi itu diludahi oleh Siti Fatimah, atau diludahi oleh seorang Habib, kemudian ketika bangun tidur dia itu kemudian langsung hafal Al-Quran. Kan ada seperti itu juga, begitu kan. Tetapi walhasil memang dari kalangan Habib itu kan ada yang dari kalangan ulama. Ya, artinya ketika memaknai hadis tersebut, ya firruna minal ulama wal fuqaha. Wal fuqaha, redaksi wal fuqaha saya nggak pakai ya. Ya firruna minal ulama. Nah, tentu itu adalah penyelewengan makna hadis. Karena apa? Apa kaitannya ulama dengan hadis? Nah, yang dari Sukabumi ya, Kang Jang 75. Apa kaitannya Habib dengan ulama? Betul, memang tidak mungkin bagi Allah. Memang apa istilahnya tadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Namun kita ini ya itu menggunakan hukum adat, hukum tradisi, bukan hukum adat yang biasa terjadi ya, hukum akal satu, hukmul akal, kemudian hukmul adah. Nah, seperti api itu panas, misalkan api ini panas begitu ya. Ya artinya pemanaan ulama kemudian diarahkan kepada habaib, tentu itu adalah sebuah penyelewengan. Adalah sebuah penyelewengan. Gimana tadinya? Habib dengan berbagai macam kelas begitu kan, artinya ada dari kalangan ulama, ada yang dari kalangan setengah ulama, ada yang dari kalangan bukan ulama, ada yang dari kalangan awam begitu. Lalu kemudian semuanya itu dimasukkan dalam kategori al-ulama. Nah, tentu ini salah. Makanya hal ini sangat sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi Cidahu beberapa tahun yang lalu di tahun 2019, di mana beliau menyatakan al ulama'u warasatul anbiya la habaib, begitu. Karena yang menjadi ahli waris para nabi itu adalah ulama. Fa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warasu al ilma. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar, artinya kekayaan. Dinar, dirham, kekayaan, tanah, jabatan, segala macam. Rasulullah nggak menurunkan itu. Tetapi yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ilmu. Nah, sehingga ketika seseorang itu memiliki kesempatan untuk mengumpulkan, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, maka ambillah dengan
kadar yang sebesar-besarnya. Artinya di sini